Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Widyastuti. Saya dosen dari program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan kompetensi saya. Di antaranya adalah mata kuliah pokok-pokok permukiman dan perkotaan. Perkembangan kota dan permukiman merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial budaya. Semakin pesat perkembangan suatu kota, maka semakin kuat pula daya tariknya untuk menarik pendatang. Hal ini tentunya menjadikan masalah karena kota harus menyediakan cukup ruang bagi permukiman serta fasilitas-fasilitas sarana prasarana pendukungnya. Sementara kita semua tahu bahwa lahan yang tersedia terbatas. Mata kuliah ini akan mengurai hubungan antara perkembangan suatu kota dengan permukiman melalui teori-teori perkembangan kota, metode penyediaan permukiman, serta konsep prioritas dalam bermukim. Proses pembelajaran ini diharapkan nantinya bisa menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi penyelesaian permasalahan kota. Terdapat 5 CPNK yang dibebankan pada mata kuliah permukiman dan perkotaan ini. Yang pertama adalah kemampuan dalam menganalisis keterkaitan antara perkembangan suatu kota dan permukiman perkotaan. Yang kedua adalah kemampuan dalam menganalisis hubungan antara perkembangan suatu kota, konsep prioritas bermukim, serta proses munculnya permasalahan permukiman. Yang ketiga adalah kemampuan dalam memahami konsep arsitektur berbasis rahmatan lil alamin dalam konteks permukiman dan perkotaan. Yang keempat adalah kemampuan dalam menganalisis permasalahan permukiman dan perkotaan berdasarkan pendekatan yang terintegrasi antara aspek-aspek terkait. Dan yang kelima adalah kemampuan dalam menyusun rekomendasi strategi penanganan masalah permukiman kota. Setidaknya ada 2 referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini, yaitu yang pertama adalah manajemen kota dalam perspektif spasial yang ditulis oleh Bapak Hadi Sabari Yunus, diterbitkan oleh Pustaka Pelajar Yogyakarta, dan yang kedua adalah skema inovatif penanganan permukiman kumuh yang ditulis oleh Bapak Budi Prayitno yang diterbitkan di Gajah Mada University Press. Selain itu, mata kuliah ini nantinya juga akan banyak mengulas teori hierarchy of needs dari Maslow serta konsep bermukim dari Turner. Beberapa saat lagi kita akan menyaksikan contoh video pembelajaran di pertemuan yang keempat, di mana di pertemuan yang keempat itu nantinya mahasiswa akan mempelajari tentang paradigma bermukim, bentuk pola migrasi, serta kebutuhan terhadap hunian yang spesifik. Sub capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan preferensi dalam bermukim, baik dari sisi fisik spasial, sosial budaya, maupun ekonomi. Sebagaimana biasa, pada setiap pembelajaran akan diawali dengan penjelasan umum tentang apa yang akan dipelajari selama pertemuan ini. Kemudian juga dibuka dengan membaca ayat Al-Quran bersama, disusul dengan penjelasan materi dan diskusi serta tanya jawab, lalu ditutup dengan penugasan dan rencana pembelajaran ke depannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya Mas Mbak dengan saya hari ini di pertemuan kita yang keempat. Sebelumnya Mas Kevin mungkin bisa dilepas dulu topinya Mas. Ya, kita sudah mulai kuliahnya. Ya, terima kasih Mas Kevin. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari perkuliahan kita yang minggu lalu tentang pengertian rumah, begitu ya. Nah, untuk minggu ini kita akan mencoba memahami tentang konsep paradigma bermukim. Jadi untuk pertemuan kita yang keempat ini, kita nanti akan mempelajari tentang paradigma bermukim, kemudian bentuk pola integrasi, migrasi, dan kebutuhan terhadap hunian yang spesifik, kemudian transformasi kota, tantangan terhadap faktor urbanisasi dalam perkembangan permukiman kota. Mahasiswa nanti bisa mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan preferensi dalam bermukim. Kurang lebih seperti itu. Nanti untuk file PPT lengkapnya akan saya share. Kalian juga bisa mengecek langsung ke referensi berikut untuk materi yang lebih lengkap. Begitu ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan, kita akan mencoba mencuplik satu ayat, ya, satu ayat yang sekiranya sesuai dengan topik kita hari ini.
kita hari ini kalian bisa membuka, yang bawa laptop boleh, bawa HP boleh. Kalian bisa membuka surat An-Nahl ayat 80. Mungkin salah satu bisa membantu saya untuk membacakan? Mas Utsaimin mungkin? Ya, tolong. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. Ya, terima kasih Mas Mimin. Mungkin salah satu bisa membaca artinya. Mbak, tolong Mbak, bisa membaca artinya. Allah menjadikan bagimu rumah sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagimu dari kulit binatang ternak sebagai rumah yang kamu merasa ringan membawa pada waktu kamu bepergian dan bermukim. Dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, peralatan rumah tangga serta kesenangan sampai waktu. Ya, terima kasih Mas Utsaimin dan Mbak Hanan. Jadi sebagaimana sudah difirmankan Allah dalam surat An-Nahl ayat 80 ini, bahwa Allah itu menjadikan rumah sebagai tempat tinggal dan memberikan ketenangan. Misalnya kita ada cuaca, pergantian cuaca, ada cuaca panas, hujan dan sebagainya, kita berlindung di rumah, maka kita akan merasakan aman, kan begitu ya. Kemudian kita bisa berinteraksi, bergaul dengan keluarga kita di dalam rumah, kita juga merasa tenang begitu. Jadi memang fungsi rumah di sini sebagaimana sudah difirmankan Allah dalam An-Nahl 80 ini adalah, salah satunya adalah rumah itu sebagai tempat tinggal, tempat bernaung, tempat berlindung, memberi keamanan dan kenyamanan begitu. Nah, selanjutnya sebelum kita kemudian akan lanjutkan diskusi kita hari ini tentang konsep paradigma dalam bermukim, kita akan melihat beberapa fenomena yang terjadi selama beberapa waktu belakangan ini. Kita bisa melihat, silakan bisa dicek ya. Yang pertama adalah yang di atas itu adalah Kota Semarang tahun 84, 98 serta 2016. Kemudian yang di bawah ini adalah gambar atau foto udara dari Kota Jakarta tahun 76, 84 serta 2004. Yang ingin saya diskusikan dengan kalian pertama kali adalah fenomena apa yang bisa dibaca? Fenomena apa yang bisa dibaca dari paparan di layar tersebut? Mungkin bisa dibantu salah satu? Ya, bisa sebentar. Mungkin ini fenomena pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah, betul sekali. Pemekaran wilayah yang bagaimana, Mas? Berkembangnya satu wilayah. Kenaikan fungsi lahan. Bisa ditambahkan? Ya, boleh. Tepat sekali, makasih Mas. Ya. Kenaikan fungsi lahan karena akibat pemekaran tadi. Kenaikan fungsi lahan akibat pemekaran. Boleh. Ada lagi mungkin yang punya pendapat? Mungkin alih fungsi ya, Bu, ya. Jadi, alih fungsi? Ya. Sebelumnya apa ya? Mungkin bisa jadi mungkin sebelumnya lahan terbuka, terus akhirnya ada pertumbuhan ekonomi atau penduduk menjadi lebih maju dan jadi fungsi yang lain, misalkan untuk pemukiman atau mungkin area industri. Ya, berkembang. Ya, terima kasih Mas atas diskusinya ya. Jadi kalau kita lihat dari tampilan layar berikut ya, kalau kita melihat di tahun 1984 itu masih amat banyak lahan hijau. Lahan yang terbangun itu masih sangat kecil, itu untuk Kota Semarang ya. Kemudian di tahun 98 kita bisa melihat di sini bahwa semakin banyak area yang sudah tertutup oleh bangunan.
dan di tahun 2016 sudah mayoritas di sini sudah penuh. Bisa dilihat ya, yang tadinya dominasi hijau menjadi dominasi berwarna coklat. Coklat itu menunjukkan bahwa area itu sudah terbangun, sudah berganti fungsi menjadi permukiman. Hal yang sama juga berlaku di Jakarta, di mana di sini memang sudah diganti ya warnanya ya untuk foto udaranya. Kita bisa melihat dengan lebih jelas. Semakin ke sini, semakin pembaruan yang terkini ya, tahun yang semakin muda, itu kita bisa lihat warna pink semakin dominan. Berarti kalau warna pink semakin dominan, warna pink itu mewakili area yang terbangun itu tadi. Maka yang bisa ditunjukkan dari sini adalah semakin hari dalam tempo yang tidak sampai 25 tahun ya, kalau ini 84 sampai 2016 berarti mungkin sekitar kalau 80 20 30 tahun begitu, antara 20 sampai 30 tahun itu coverage area terbangun itu sudah bertambah jauh lebih banyak. Artinya apa? Kota menjadi semakin apa? Kota menjadi semakin luas, lebar. Di sisi lain, kalau melihat ya, di sini pinknya tipis, kemudian di sini pinknya menjadi tebal di tengah. Selain kota itu menjadi semakin melebar, dia juga semakin padat. Karena kan kelihatan ya ini ya. Kalau kelihatan di bagian sini itu kan warna pinknya semakin dominan begitu. Artinya akan semakin padat. Lah, fenomena ini cukup menarik dicermati bila disandingkan dengan fenomena lain yang saya ambil data dari Bank Dunia ya, bahwa diprediksi akan terjadi suatu peningkatan slum area di perkotaan. Jadi kalau kita lihat tahun 50, kalau kita slum area itu ditunjukkan oleh grafik berwarna kuning. Tahun 1950 grafik kuningnya kecil nih. Begitu kita meningkat tahun 2000, pertumbuhan perkotaan itu meningkat. Jadi garis yang hijau itu adalah pertumbuhan urban atau area perkotaan. Sementara yang grafik yang berwarna merah itu adalah rural area. Jadi daerah yang berwarna daerah yang berada di pedesaan begitu. Kita bisa lihat, kita bandingkan tahun 50 itu grafik yang berwarna kuning itu sedikit kecil, kemudian di tahun 2000 dia sudah mulai membesar dan diperkirakan 2050 barangkali sekitar 20 sampai 30 tahun yang akan datang itu sudah meningkat sangat pesat. Apa maknanya berarti? Di satu sisi kota menjadi lebar, kota menjadi padat, tapi di sisi lain slum area juga meningkat. Jadi maknanya bagaimana nih? Apa penyebabnya? Itu yang akan kita pelajari. Oke. Peningkatan penduduk perkotaan itu salah satunya yang paling besar adalah disebabkan oleh apa? Peningkatan penduduk perkotaan. Populasi. Oke, peningkatan populasi boleh, kelahiran, dan kelahiran boleh dari desa ke kota. Perpindahan penduduk. Jadi memang faktor utama itu adalah kenaikan populasi, betul, karena sebab-sebab alami ya, kelahiran. Tapi di sisi lain juga bisa karena perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kita akan mencoba ke slide berikut. Nah, ini adalah beberapa penyebab ya, penyebab terjadinya kenapa orang kemudian mau berpindah dari desa ke kota. Penyebabnya salah satunya seperti apa, Mas? Mungkin bisa, tadi saya sempat mendengar penyebab perpindahan penduduk, Mas, Mbak. Kenapa coba? Cari kerja. Cari kerja, oke, karena faktor ekonomi. Sarana dan prasarana lebih lengkap. Sarana dan prasarana lebih lengkap, oke, fine. Pendidikan, belajar. Oke, kemudahan akses terhadap pendidikan. Ada banyak faktor yang menyebabkan angka urbanisasi atau perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan itu menjadi semakin tinggi, ya. Oke, salah satunya seperti yang sudah disebutkan oleh beberapa teman kalian tadi. Lantas, apabila kemudian urbanisasi itu meningkat, dampaknya apa nih bagi kota?
Ingat ya, kita mencoba mencari link antara urban sprawl atau pelebaran serta peningkatan penduduk perkotaan dengan peningkatan urban slum atau kekumuhan di perkotaan. Oke. Lah, kemudian dampaknya apa nih? Ada beberapa macam masalah yang ditimbulkan ya, yang disebabkan oleh urbanisasi itu. Misalnya, kalau urbanisasi itu didorong oleh rasanya kedekatan dengan family. Misalnya, ada salah satu family kalian yang sudah berada di kota sebelumnya, kemudian kalian, oh yuk ke sini aja, maka kalian akan datang juga ke situ. Maka yang terjadi adalah kemudian akan terjadi kepadatan tinggi tapi dalam satu klaster. Jadi nanti akan muncul kepadatan tinggi, kekumuhan di salah satu klaster. Faktor yang lain, misalnya kebutuhan dekat dengan tempat kerja. Jadi misalnya tadi salah satu faktor yang menimbulkan urbanisasi, mendorong urbanisasi adalah mau mencari pekerjaan, betul kan? Apabila kita ingin mencari pekerjaan, logikanya kita akan tinggal di tempat yang jauh dari tempat kita bekerja atau yang dekat? Dekat. Kalau memang dekat, maka kemudian lokasi-lokasi yang atau tempat-tempat strategis di pusat kota itu nanti akan menjadi area-area yang padat dan kemungkinan akan berkembang menjadi kumuh. Begitu. Faktor yang lain, kebutuhan dekat dengan fasilitas umum. Nah, misalnya nih, ini biasanya pengelaju-pengelaju. Itu biasanya dia membutuhkan tempat, jadi dia melakukan urbanisasi, tetapi dia kemudian tinggal di kota, tapi dia itu cenderung untuk moving ya, bergerak, berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Maka yang terjadi adalah ini nanti lokasi-lokasi atau tempat-tempat strategis yang cocok untuk fasilitas umum akan dipadati oleh penduduk. Begitu. Lah yang terakhir adalah yang memang dia itu sudahlah pokoknya saya butuh shelter, selesai. Kalau butuh shelter atau butuh naungan, maka dia nanti akan menempati dimanapun, akan sebarannya akan dimanapun. Yang penting ada tempat, ilegal or ilegal atau legal, itu nanti tidak akan diperhatikan. Karena yang terjadi nanti adalah mereka yang penting dapat naungan, gitu. Dampaknya apa? Dampaknya muncullah permukiman kumuh dan liar, slum and squatter area, begitu ya. Nah, kemudian kalau kita melihat nih seperti ini ya, kalau melihat dari gambar ini apa yang bisa ditangkap? Apa? Bisa pakai mungkin Perbedaan ya. fungsi lahan. Perbedaan? Fungsi lahan, kesenjangan, oke. Jadi yang satu ini adalah kepadatan dengan pertumbuhan tinggi ya. Dia tower-tower begitu ya. Tapi di sisi lain ada yang kaum marginal yang tersisihkan di sini. Gitu. Itu bisa ditemui di hampir semua perkotaan, khususnya di daerah atau di negara-negara berkembang. Di sisi lain kita juga bisa melihat fenomena ini. Fenomena ini adalah menunjukkan bagaimana nih kira-kira gambarannya. Kumuh, oke. Terus? Legal? Ilegal, betul, sorry. Ilegal. Ini adalah kumuh dan ilegal. Kenapa bisa mengatakan ilegal, Mbak? Karena di pinggir sungai. Karena di pinggir sungai. Karena memang sebetulnya badan sungai atau area di sekitar sungai itu tidak boleh dipergunakan untuk bangunan. Begitu. Jadi ini adalah kumuh dan ilegal. Kenapa? Itu tadi kita balik lagi. Motivasinya apa? Mereka kemudian memadati kota, tetapi kemudian mereka itu tidak sanggup bersaing untuk mendapatkan hunian yang legal, tapi mereka tetap butuh hunian. Akhirnya yang terjadi adalah mereka menduduki dimanapun posisinya. Yang penting mereka dapat hunian. Gitu. Intinya seperti itu. Oke. Kalau kita kembali lagi ke fungsi konsep bermukim ya, fungsi konsep bermukim, maka menurut Maslow itu sebetulnya rumah itu fungsinya apa sih gitu. Rumah itu fungsinya apa sih? Apa coba? Kenyamanan dan Ya. berlindung. Tempat berlindung, oke. Kebutuhan akan keamanan, safety or security needs. Jadi orang itu tadi seperti yang sudah difirmankan di An-Nahl ayat 80 ya. Jadi memang rumah itu merupakan tempat berlindung baik dari gangguan manusia lainnya, dari gangguan hewan maupun dari gangguan lingkungan. Begitu.
Kemudian yang kedua adalah untuk fungsinya social or affiliation needs. Apa itu? Tempat untuk berinteraksi. Jadi kalau manusia itu kan makhluk sosial kan, kita nggak mungkin hidup sendiri kan. Kalau kamu sendiri ya udah kamu ke hutan aja gitu ya, jadi nggak usah bersosialisasi. Tapi manusia itu sebetulnya pada prinsipnya adalah basicnya adalah makhluk sosial, sehingga dia membutuhkan interaksi dengan keluarganya maupun dengan teman-temannya. Karena itu butuh ruang. Apa tuh? Rumah, gitu ya. Nah, kemudian ada self actualization needs. Kebutuhan akan ekspresi diri. Jadi kalau sudah kebutuhan orang itu meningkat, pertama itu yang paling dasar itu kan keamanan dulu ya. Yang penting kan kita safe dulu. Tapi kemudian setelah kita safe, kita akan meningkat nih kebutuhan akan rumah itu. Untuk apa? Rumah yang bisa mewadahi kita saat kita berinteraksi. Gitu. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan itu, maka kemudian kita akan meningkat lagi. Kebutuhan yang terakhir adalah self actualization needs, kebutuhan akan ekspresi diri. Jadi kita sudah tidak akan puas lagi dengan rumah sebagai wadah, rumah sebagai fungsi keamanan, nggak akan puas lagi. Tapi kita akan meningkat menjadi rumahnya harus yang seperti apa. Oh, saya suka rumah yang modelnya desainnya kontemporer, Bu. Oh, saya harus yang apa itu high tech rumahnya misalnya, atau apapun. Saya pakai yang smart house deh, Bu, misalnya. Karena disitulah itu nanti untuk mengaktualisasikan, mengekspresikan diri kalian masing-masing. Jadi sudah tergantung selera, menjadi identitas gitu ya. Jadi kan orang kebutuhannya beda-beda ya. Mungkin ada orang yang kalau yang levelnya masih sangat rendah, maka dia cukup dengan kebutuhan akan keamanan saja. Tapi semakin meningkat, maka yang terjadi adalah kebutuhannya akan juga semakin kompleks. Begitu. Hal ini juga sejalan, kalau Maslow kan kita sempat mendiskusikan minggu kemarin ya. Tetapi kemudian yang untuk Turner itu adalah pendapat yang sama sebetulnya, tapi ini adalah teori yang baru kita perkenalkan di paparan ini. Kalau di Turner itu adalah ada beberapa hal ya yang mendasari orang dalam memiliki rumah yang kemudian akan dikembangkan menjadi konsep bermukim. Pertama, rumah itu sebagai penunjang identitas keluarga, ya. Jadi diwujudkan dalam kualitas hunian. Tapi rumah juga menjadi tempat untuk kehidupan sosial, budaya, serta ekonomi. Jadi rumah itu dipandang selain untuk berinteraksi, dia juga dipandang mempunyai peluang peningkatan ekonomi. Rumah itu bisa dijadikan sebagai tempat untuk meningkatkan ekonomi. Kemudian juga rumah sebagai penunjang rasa aman. Lah, lantas karena kita kan Maslow sudah ya kemarin ya. Jadi sekarang kita akan mendalami teori Turner tentang rumah. Ini adalah prioritisasi dalam bermukim. Jadi ternyata kalau tadi Maslow itu menunjukkan bahwa kebutuhan seseorang tentang bermukim atau tempat bermukim atau rumah itu semakin meningkat. Semakin tinggi pendidikannya, ekonominya, dia itu semakin meningkat kebutuhannya akan rumah. Hal yang sama juga sama dengan yang dikenalkan oleh Turner. Oke. Turner di sini menunjukkan bahwa kita bisa lihat ya, ini adalah prioritisasi dalam bermukim menurut Turner. Ini dia dari yang ekonomi paling rendah menjadi ekonomi yang paling tinggi. Dan di sini kita bisa melihat apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi misalnya nih ya, kita melihat kalau yang paling rendah, kita bisa lihat ya, yang paling rendah itu memandang paling penting apa di sini? Apa nih? Di sini? Ini kan paling rendah nih ya, ekonomi paling rendah. Kita bisa lihat grafik yang paling tinggi, esensial, itu adalah di opportunity. Artinya, rumah bagi orang yang dengan pendapatan low dan very low, itu harus menyediakan opportunity. Opportunity untuk apa? Opportunity untuk apa? Bisa? Bisa pakai ya. Opportunity untuk bekerja. Untuk bekerja atau meningkatkan
ekonomi keluarga. Very low dan low juga melihat bahwa esensial lagi adalah proximity to unskilled job. Artinya, karena yang very low itu kan biasanya orang yang tidak mempunyai skill tertentu ya. Lah karena tidak mempunyai skill tertentu, maka dia ketika mencari ekonomi untuk meningkatkan, mencari peluang ekonomi untuk meningkatkan penghasilan, dia mencari peluang yang unskilled, yang tidak membutuhkan skill tertentu. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat ya, ini adalah peta Surakarta. Kalian bisa cek di sini. Ini ada peta sebaran lokasi permukiman kumuh di Surakarta. Ya. Di mana titik-titiknya ini adalah pusat kota Surakarta itu di sini. Kemudian sebaran permukiman kumuh ada di berbagai wilayah yang bertanda merah. Merah kecil-kecil ya. Nah, kita bisa melihat salah satunya adalah kawasan Semanggi, ada yang kawasan mana nih? Joglo ya, Nusukan, kemudian ada Pucang Sawit, serta ada beberapa kampung yang lain. Kalau melihat sebaran ini, kira-kira dia mendekati pusat kota nggak? Mendekati. Oke, mendekati. Karena kalau kita lihat di area-area yang jauh dari pusat kota justru tidak. Oke. Ya. Nah, maka kita akan mengecek nanti untuk next ya, pertemuan berikut minggu depan, kita akan coba mengecek serta mendiskusikan nih, bener nggak sih teori-teori tentang prioritisasi dalam bermukim itu menurut Turner. Kita pakai case study-nya di kasus di Surakarta. Begitu. Oke, jadi untuk pertemuan kita minggu depan, nanti kalian bisa membagi menjadi satu kelompok gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa dibagi menjadi 5 kelompok barangkali. Masing-masing kelompok nanti bisa mengambil kasus ya, misalnya satu ada yang di Semanggi, kemudian ada yang di Pucang Sawit, Nusukan, kemudian ada yang di kawasan Kemelayan, Kratonan di daerah sini, kemudian mungkin juga ada yang di Banyuanyar. Jadi ada sebarannya itu seperti apa, kita akan cek pola sebaran itu, kita akan cek berdasarkan implementasi dari teori prioritisasi dalam bermukim oleh Turner. Clear ya? Jelas ya, Mas Mbak? Oke, ada pertanyaan dulu barangkali? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas, maka minggu depan kita akan melanjutkan diskusi kita dengan case study masing-masing ya. Nanti kita akan diskusi, kalian bisa paparan, kemudian nanti akan kita diskusikan bersama. Tolong dilengkapi dengan beberapa data yang diperlukan. Begitu, kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.